Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Julianti dengan nomor pokok mahasiswa 2013-041020. Ini saya akan menjelaskan mengenai topik pembahasan yang pertama, apa saja fonem-fonem yang ada dalam bahasa Lampung. Dan yang kedua, bagaimana perubahan fonemis bahasa Lampung dalam pengedepanan fonem, peninggian fonem, dan perubahan fonem. Yang pertama, apa saja fonem yang ada dalam bahasa Lampung? Fonologi dalam bahasa Lampung, bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan tuntunan bunyi-bunyi bahasa disebut fonologi, yang secara etimologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Menurut hierarki, satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Secara umum, fonetik biasa dijelaskan sebagai cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa. Tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Menurut Hair 2012 halaman 102. Di dalam bahasa Lampung, fonologi menjadi salah satu bagian dari struktur bahasa Lampung. Biasanya bunyi bahasa dan fonem dituliskan dengan seperangkat huruf dan lambang tertentu. Untuk menuliskan bunyi-bunyi dan fonem bahasa Lampung digunakan huruf dan lambang abjad fonetik internasional atau International Phonetic Alphabet yang sering disingkat dengan IPA. Sebisa mungkin huruf dan lambang bunyi dan fonem juga digunakan sesuai dengan huruf dan lambang yang terdapat pada mesin tik biasa. Misalnya untuk melambangkan Di samping ini telah dijelaskan tabel semua huruf dan lambang yang digunakan. Izin memperkenalkan diri, saya Vita Dwi Agustin dengan NPM 2013041060. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai fonem bahasa Lampung. Fonetis, bunyi bahasa dalam bahasa Lampung dibagi atas dua kelompok, yaitu vokoid dan kontoid. Yang pertama, vokoid bahasa Lampung. Yang dimaksud dengan vokoid dalam hubungan ini berdasarkan pendapat Samsuri pada tahun 1976 halaman 20 adalah sebagai berikut. Bunyi yang pengucapannya jalan dalam mulut tidak terhalang, sehingga arus udara dapat mengalir dari paru-paru ke bibir dan keluar tanpa dihambat, tanpa harus melalui lubang sempit, tanpa dipindahkan dari garis tengah pada alurnya, dan menyebabkan alat-alat supraglotal pun bergetar. Biasanya bersuara, tetapi tidak selalu harus demikian. Dalam bahasa Lampung diidentifikasikan dua kelas vokoid, yakni I, A, E, U, O. Semua vokoid ini merupakan bunyi bersuara, dalam pengertian bahwa proses pengucapannya selaput suara bergetar. Yang A, pemberian vokoid bahasa Lampung. Pemberian vokoid bahasa Lampung dibuat atas dasar gejala sebagai berikut. Yang pertama, tinggi relatif lidah, yaitu tinggi, sedang, rendah. Yang kedua, bagian lidah yang diangkat, yaitu depan, tengah, dan belakang. Lalu yang ketiga, panjang relatif pada waktu pengucapan, yaitu panjang dan pendek. Untuk memperjelas pemberian vokoid bahasa Lampung, diberikan bagan yang menggambarkan cara mengucapkan masing-masing anggota kelompok vokoid, yaitu yang pertama tinggi, panjang depan I, tengah tidak ada, dan belakang U. Lalu untuk pendek depan I, tengah tidak ada, belakang U. Yang kedua ada sedang, panjang depan E, tengah belakang tidak ada. Lalu untuk sedang pendek E, tengah E, belakang tidak ada. Lalu yang ketiga ada rendah, yaitu panjang depan tidak ada, tengah A, dan belakang O. Lalu untuk pendek depan tidak ada, tengah A, dan belakang O. Selanjutnya yaitu distribusi vokoid. Sebuah vokoid mungkin terdapat pada kedudukan awal, yaitu pada permulaan kata atau pada kedudukan tengah, yakni di antara dua bunyi dalam satu kata atau pada kedudukan akhir, yaitu pada akhir kata. Berikut ini distribusi vokoid dalam bahasa Lampung.
Yang pertama, vokoid I terdapat pada semua kedudukan. Yang kedua, vokoid I terdapat hanya pada kedudukan awal dan tengah. Lalu yang ketiga, vokoid A terdapat pada semua kedudukan. 4. Vokoid A terdapat pada semua kedudukan awal dan tengah. Lalu yang kelima, vokoid E terdapat pada kedudukan awal dan tengah. Yang keenam, vokoid E terdapat pada kedudukan awal dan tengah. Yang ketujuh, vokoid E terdapat hanya pada kedudukan awal dan tengah. Yang kedelapan, vokoid E terdapat hanya pada kedudukan awal dan tengah. 9. Vokoid U terdapat hanya pada kedudukan awal dan tengah. Yang ke-10, vokoid U hanya terdapat pada kedudukan awal dan tengah. Lalu yang ke-11, vokoid O terdapat pada semua kedudukan. Dan yang terakhir, vokoid O terdapat pada kedudukan awal dan tengah. Pembahasan mengenai kontoid mengacu kepada Samsuri pada tahun 1976 halaman 20, yaitu bunyi yang bagi pengucapannya arus udara dihambat sama sekali oleh penutupan laring atau jalan di mulut, atau dipaksa melalui lubang sempit, atau dipindahkan dari garis tengah pada alurnya melalui lubang lateral, atau menyebabkan bergetarnya salah satu alat-alat supraglotal. Yang pertama, pemberian kontoid bahasa Lampung. Variabel yang digunakan untuk memberikan kontoid bahasa Lampung terlihat dalam yang pertama, cara pengucapan, yaitu lambat, geser, desis, afrikatif, nasal, lateral, tegar, dan semivokoid. Yang kedua, daerah artikulasi, yaitu bilabial, dental, alveolar, alveopalatal, velar, dan glotal. Lalu yang ketiga, kegiatan larynx, bersuara atau tak bersuara. Lalu yang keempat, selain variabel-variabel itu, digunakan pula variabel lain, yaitu keadaan pada waktu akhir pengucapan, yaitu lepas, dilepas secara mendadak, tak dilepas, dan dilepas secara perlahan-lahan. Variabel ini digunakan bagi pemberian bunyi hambat. Lalu yang selanjutnya ada distribusi kontoid bahasa Lampung. Dalam kata sebuah kontoid dapat menempati kedudukan awal, kedudukan tengah, atau kedudukan akhir. Distribusi kontoid bahasa Lampung sebagai berikut. Kontoid yang terdapat pada semua kedudukan adalah S, R, T, M, N. Lalu kontoid yang terdapat hanya pada kedudukan awal dan tengah adalah P, B, T, D, K, Z, C, J, N, W, Y. Lalu kontoid yang terdapat pada kedudukan akhir saja adalah P, T, K, dan tanda tanya. Lalu kontoid yang terdapat pada kedudukan tengah saja adalah tanda tanya, dan kontoid yang terdapat pada kedudukan awal saja adalah Z. Selanjutnya yaitu fonem segmental. Fonem segmental atau fonem primer adalah semua fonem yang saling mengikuti secara bertuturan dalam arus tutur, yaitu fonem vokal, diftong, dan fonem konsonan. Menurut Francis pada tahun 1958 pada halaman 595. Berikut adalah pemaparan analisis fonem segmental pada penggunaan bahasa Lampung. Yang pertama adalah fonem vokal. Untuk pemberian fonem vokal bahasa Lampung I, alofon tidak ada, pemberian vokal depan yang tinggi. Lalu untuk alofon I, pemberian varian panjang. Untuk alofon I, pemberian varian pendek. Lalu pemberian fonem vokal bahasa Lampung E, alofon E untuk pemberian varian panjang. Lalu alofon E, pemberian varian pendek. Dan alofon tidak ada untuk varian tengah yang sedang. Lalu ada pemberian vokal bahasa Lampung E, untuk alofon tidak ada, vokal depan yang sedang. Lalu untuk alofon E, pemberiannya adalah varian panjang, dan alofon E, pemberiannya varian pendek. Kemudian ada pemberian fonem vokal bahasa Lampung A. Alofon tidak ada, pemberiannya adalah vokal tengah yang pendek. Lalu untuk alofon A, pemberiannya adalah varian panjang. Fonem A, untuk alofon A, pemberiannya adalah varian pendek. Lalu untuk pemberian vokal U, alofon tidak ada, pemberiannya adalah vokal belakang yang tinggi. Untuk alofon U, pemberian varian panjang, dan alofon U untuk pemberian varian pendek. Lalu ada pemberian vokal bahasa Lampung O. Untuk alofon tidak ada, varian belakang yang rendah. Lalu untuk alofon O, pemberiannya adalah varian panjang, dan alofon O, pemberiannya adalah varian pendek. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melinda Tiara Putri dengan nomor pokok mahasiswa 2053041002. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu distribusi fonem vokal bahasa Lampung.
Distribusi fonem vokal terdiri dari I, E, E, A, U, dan O. Fonem vokal I, alofon I, kedudukan awal ada kalimat ihum yang artinya hidung dan isap yang artinya hisap. Kedudukan tengah, kiri yang artinya kiri, pehing yang artinya bambu. Dan kedudukan akhir, jari yang artinya jari, di yang artinya di. Fonem selanjutnya yaitu E. Alofon E, kedudukan awal yaitu elang yang artinya elang, dan embai yang artinya nenek. Kedudukan tengah yaitu tendun yang artinya tandan, dan kedis yang artinya gigi. Selanjutnya yaitu fonem vokal E. Alofon E, kedudukan awal yaitu ejo yang artinya ini, dan ekam yang artinya saya. Kedudukan tengah ada di kata pero yang artinya berapa, dan tego yang artinya tiga. Selanjutnya fonem vokal A yaitu abu. Abu yang artinya abu, dan aso yang artinya anjing. Kedudukan tengah yaitu jawan yang artinya bakul, dan apa yang artinya bapak. Sedangkan kedudukan akhir ada kata bola yang artinya bola, dan jendela yang artinya jendela. Selanjutnya fonem vokal U, alofon U, kedudukan awal yaitu uhi atau hidup, ukur atau ukur. Kedudukan tengah yaitu cuti artinya sedikit, dan luni yang artinya kecil. Selanjutnya fonem vokal O, alofon O, kedudukan awal yaitu ojan atau hujan, atau ojau atau hijau. Kedudukan tengah manuk atau ayam, dan guo atau rambut. Dan kedudukan akhir yaitu sapo artinya siapa. Materi selanjutnya yaitu diftong. Dalam bahasa Lampung, bunyi luncur ternyata ada juga yang silabik. Pada dasarnya, bunyi luncur seperti ini adalah semivokoid. Hasil analisis membuktikan bahwa diftong bahasa Lampung memiliki semua ciri vokoid. Oleh karena itu, bunyi itu dianggap sebagai bunyi yang termasuk ke dalam golongan vokoid. Dapat pula ditambahkan kenyataan bahasa Lampung bahwa setiap vokoid kerap kali terdengar diucapkan dengan diawali atau diiringi bunyi luncur, sehingga bunyi itu berubah menjadi sejenis diftong. Misalnya kata niku yang berarti engkau sering pula diucapkan nikeu. Sebagai penutur asli bahasa Lampung, terutama mereka yang memiliki dialek Menggala. Diftong bahasa Lampung dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu diftong maju, diftong mundur, dan diftong sentral. Yang pertama yaitu diftong maju. Diftong maju diungkapkan dengan vokal silabik A, O, U, E, dan E bersama luncuran yang menuju I, dan gerakan dari bunyi silabik ini mengarah ke atas dan ke depan. Dalam bahasa Lampung ada 5 diftong maju, yaitu ai, ei, ui, dan oi. Yang kedua yaitu diftong mundur. Diftong mundur dibentuk dengan vokal silabik A, E, O, atau I bersama dengan luncuran menuju bunyi U. Gerakan dari vokoid silabik menuju bunyi non-silabik itu membentuk bunyi luncur yang mengarah ke atas dan ke belakang. Dalam bahasa Lampung terdapat 5 diftong mundur, yaitu au, ou, el, dan w. Berikutnya yaitu diftong bahasa Lampung. Diftong ai berkedudukan akhir seperti kata wawai atau bayi. Diftong au berkedudukan akhir sebagai kata walau atau walau. Dan diftong ei yaitu mandei atau mandi, dan diftong ei
kedudukan akhirnya yaitu gunei atau karung. Dan diftong oi berkedudukan akhir yaitu apoi atau api. Diftong iu kedudukan akhirnya yaitu kikiu atau kikir. Dan diftong ui berkedudukan akhir seperti kata talui yang artinya telur. Diftong eu yang berkedudukan akhir dengan kata cubeu atau coba. Diftong o berkedudukan akhir pada kata piro atau berapa. Dan diftong eu berkedudukan akhir atau kadeu atau radeu atau yang diartikan sebagai kata sudah. Materi selanjutnya yaitu C. Fonem konsonan. Pelacakan fonem konsonan dalam bahasa Lampung dimungkinkan dengan selesainya penemuan kontoidnya. Dari kontoid yang sudah diidentifikasi, ditentukan yang mana di antaranya merupakan fonem konsonan dengan jalan mengadakan analisis melalui prosedur penggabungan dan prosedur pemisahan, sama dengan prosedur yang dipakai dalam analisis fokoid. Melalui prosedur penggabungan, terbukti bahwa bahasa Lampung terdapat beberapa pasang kontoid yang mirip secara fonetik, yaitu kontoid hamba tak bersuara yang lepas dan rekan-rekannya yang tidak lepas. Kedua kontoid yang mirip dalam setiap pasangan itu tentu merupakan alofon-alofon sebuah fonem. Pasangan-pasangan kontoid yang dimaksud adalah yang pertama P dan P, T dan T, K dan K, dan tanda tanya dan tanda tanya. Tanda tanya yang dimaksud adalah tanda petik. Kontoid hamba tak bersuara bahasa Lampung pada kedudukan akhir biasanya tidak lepas, dalam arti bahwa dalam proses pengucapannya pada kedudukan akhir hambatan pada mulut terlepas relatif lambat. Kontoid lainnya tidak mempunyai varian seperti yang dipunyai bunyi hamba tak bersuara. Karena itu dapatlah dianggap sudah mempunyai fonemik, yaitu lambangnya masing-masing. Dengan demikian, dari 25 kontoid, bahasa Lampung mempunyai 21 norma fonemik, yaitu P, B, T, D, K, G, R, N, H, S, Z, E, J, M, nya, N, tanda tanya, W, W, atau Y, dan R. Berikut ini yaitu distribusi fonem konsonan bahasa Lampung. Yang pertama fonem S pada kedudukan awal pada kata sai atau satu, kedudukan tengah kata doso atau desa, dan kedudukan akhir kata kedis atau koreng. Selanjutnya fonem Z pada kedudukan awal pada kata zakat atau zakat. Fonem selanjutnya fonem C pada kedudukan awal ada kata caro atau cara, dan kedudukan tengah ada kata baca atau baca. Selanjutnya yaitu fonem J, kedudukan awal pada kata jahit atau jahit, dan kedudukan tengah pada kata menja atau bangun. Fonem R, kedudukan awal pada kata rajo atau raja, kedudukan tengah pada kata arus atau arus, dan kedudukan akhir pada kata genjar yang artinya genjer. Fonem selanjutnya fonem M, yaitu kedudukan awal pada kata manu artinya ayam, kedudukan tengah yaitu tamen atau kakak, pada kedudukan akhir yaitu nginem atau minum. Selanjutnya yaitu fonem N, kedudukan awal pada kata nem atau enam, kedudukan akhir kata mandei atau mandi, dan kedudukan akhir pada kata molan atau bibit. Selanjutnya yaitu fonem L, kedudukan pada kata awal yaitu lapah atau jalan, kedudukan pada kata tengah yaitu balak atau besar, dan kedudukan akhir pada kata balan atau belakang. Selanjutnya fonem W, kedudukan awal pada kata wawai yang artinya indah, kedudukan tengah pada kata rewei atau duri, dan kedudukan akhir kata niko atau kamu. Selanjutnya yaitu fonem Y,
pada kedudukan awal yaitu kata yatim atau yatim, dan kedudukan tengah kata lain atau lain. Selanjutnya yaitu kedudukan P pada awal kata yaitu puskam yang artinya dia, kedudukan tengah pada kata sapo atau siapa, dan kedudukan akhir yaitu kata nadep atau menghadap. Izin memperkenalkan diri, saya Sri Kartini dengan NPM 20130410448. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perubahan fonemis bahasa Lampung. Yang pertama yaitu perubahan fonemis pengedepanan. Pengedepanan yaitu menukar bunyi velar dan palatal dengan bunyi alveolar. Misalnya, dalam bahasa Inggris, shoe diucapkan zu, shop diucapkan za, call diucapkan ta. Dalam contoh tersebut terlihat bunyi K pada call yang termasuk konsonan velar dan berposisi belakang diujarkan dengan artikulasi lebih ke depan menjadi T. Analisis pada penggunaan perubahan fonemis pengedepanan bahasa Lampung dapat dilihat sebagai berikut. Kata Lampung yang dibaca oleh masyarakat yaitu Lampung. Lalu kata abut dengan fonem T atau angkuh terdengar seperti abut dengan fonem D. Lalu kata aluk atau diturutkan kerap dikatakan aluk. Yang kedua yaitu peninggian fonem atau umlaut. Dalam kajian fonologi, istilah ini memiliki pengertian perubahan sebuah vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu berubah menjadi vokal yang lebih tinggi, karena vokal yang berikutnya juga tinggi. Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan umlaut terbatas pada peninggian vokal akibat pengaruh bunyi berikutnya. Contoh dalam bahasa Lampung yaitu wai yang artinya air, mai yang artinya nasi, kawai yang artinya baju, dan wawai yang artinya baik. Fonem I termasuk dalam vokal tinggi. Pengucapannya ketika lidah mendekati langit-langit. Apabila pengucapannya terjadi peninggian, maka akan terjadi alur sempit antar lidah dan langit-langit, sehingga terbentuk fonem Y. Oleh sebab itu, Y disebut sebagai semivokal. Yang ketiga yaitu perubahan fonem lain atau asimilasi. Contoh dari asimilasi yaitu kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu, yaitu terlihat bunyi B berubah menjadi P sebagai akibat pengaruh bunyi T. Bunyi B yaitu bunyi hambat bersuara, sedangkan bunyi T adalah bunyi hambat tak bersuara. Bunyi B yang bersuara itu karena pengaruh bunyi T yang tak bersuara. Berubah menjadi bunyi P yaitu bunyi tidak bersuara. Contoh dalam bahasa Lampung, kata lapau dalam bahasa Indonesia artinya lampu. Kata lapau lazim digunakan lapu, terlihat bunyi au berubah menjadi u. Kata ziarah lazim diucapkan dalam bahasa Lampung yaitu jarah, terlihat bunyi z berubah menjadi j. Berdasarkan pembahasan materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa di dalam bahasa Lampung, fonologi menjadi salah satu bagian dari struktur bahasa Lampung. Biasanya, bunyi bahasa dan fonem dituliskan dengan seperangkat huruf dan lambang tertentu. Secara fonetis, bunyi bahasa Lampung terbagi atas vokoid bahasa Lampung, kontoid bahasa Lampung, dan fonem segmental. Dalam vokoid dan kontoid bahasa Lampung terdapat pemerian dan distribusi, sedangkan dalam pemaparan analisis fonem segmental pada penggunaan bahasa Lampung terdapat fonem vokal, fonem vokal, diftong, dan fonem konsonan. Adapun perubahan fonemis yang terjadi di dalam bahasa Lampung yakni terdiri atas pengedepanan fonem, peninggian fonem, dan perubahan fonem lain atau asimilasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.